Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan, namo buddhaya. Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar semuanya, rekan-rekan peserta, rekan-rekan kami dari UMKM dalam kegiatan Cyber Security Skills for Micro, Small, and Medium Enterprises. Yang pertama, yang terhormat Bapak Ibu narasumber, Ibu Intan Rahayu, Bapak Ardi, terima kasih telah berkenan hadir hari ini di dalam kegiatan webinar kami. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman dari peserta, semoga masih tetap semangat. Dari minggu lalu kita sudah membahas tentang tentang digital, ekonomi digital, dan selanjutnya sekarang hari ini kita akan membahas tentang threat and vulnerability serta data privacy and protection. Ya, dari Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, narasumber yaitu Ibu Intan dan Bapak Ardi. Nah, sebelum kita mulai, saya mohon kepada Bapak Ibu mohon menggunakan background resmi dari kegiatan kita. Jadi ada background yang seperti ini, mohon digunakan. Lalu yang kedua adalah mohon dipastikan mikrofonnya di-off-kan. Dan lalu yang ketiga adalah meng-on-kan kamera, sehingga kita semua bisa melihat ya Bapak Ibu ya, satu sama lainnya. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, izinkan hari ini saya Krisna Juliharta selaku moderator akan mencoba untuk membimbing Bapak Ibu dalam kegiatan ini dan memandu Bapak Ibu narasumber sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar sampai pukul 12.15 WIB nanti. Nah, ini saya, jadi kebetulan saya aktif sebagai dosen dan mengajar di STIMIK Primakara. Saya sebagai Wakil Rektor 3 di bidang kemahasiswaan. Dan di kegiatan volunteer, saya aktif sebagai Ketua Relawan TK Provinsi Bali. Nah, apa program kita, Bapak Ibu? Saya mohon izin mengingatkan yang minggu lalu juga sudah kita bahas. Program yang kita lakukan dalam Cyber Security Skills ini, yang pertama bertujuan untuk meningkatkan Bapak Ibu kompetensi keamanan cyber bagi UMKM. Nah, dengan tujuan agar UMKM mengetahui dan bagaimana mengelola aspek keamanan cyber. Terus yang kedua adalah mengenali serangan-serangan cyber. Nah, yang ketiga mitigasi jika terjadi serangan cyber. Nah, ini hari ini narasumbernya luar biasa. Narasumbernya qualified dari Ibu Intan dengan Pak Ardi. Kalau Bu Intan saya terakhir ketemu dengan beliau ini di Secapa AD di Bandung ketika ada acara cyber defense dengan Dephan. Itu sudah cukup lama Bu, 3 tahun yang lalu kalau nggak salah itu. Lalu dengan Pak Ardi saya juga ketemu pada saat acara di Relawan TK. Nah, lalu program yang kedua kenapa kita melakukan kegiatan ini adalah untuk mendukung integritas UMKM. Jadi mendukung integritas UMKM ke dalam perdagangan ASEAN dan global. Nanti next setelah minggu ini kita akan diskusi tentang bagaimana kita bisa konekkan dengan pasar di global. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah digital ekonomi. Nah, ini tujuannya. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah untuk fokus dan membangun serta meningkatkan kesadaran resiko bagaimana mengantisipasi isu keamanan cyber, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu tentu paham, Bapak Ibu sekarang menggunakan berbagai gadget, menggunakan media sosial untuk berjualan. Nah, tentu di sini ada resiko-resikonya. Jadi kita akan bahas kupas tuntas nanti dengan Bapak Ibu narasumber bagaimana resiko, ancaman yang ada, dan nanti bagaimana langkah-langkah mitigasi. Nah, kenapa program ini penting, Bapak Ibu? Jadi seperti yang kemarin dikatakan oleh Bapak Duta Besar Australia, Bapak Alexander Cox, bahwa sangat penting untuk usahawan manapun, baik itu mikro, kecil, menengah, dan besar, yang ingin mendapatkan manfaat dari sistem e-commerce,
untuk mendapatkan juga memahami kesadaran dan pengetahuan mengetahui bagaimana kita melindungi diri dari bahaya cyber. Bapak Anton juga dari BSSN pada sambutannya kemarin, jadi Bapak Anton Setiawan yang merupakan Direktur Proteksi Ekonomi Digital juga mengatakan bahwa data dari tahun 2019 itu bahwa 28% serangan siber sasarannya adalah UMKM. Ini jumlah serangannya juga tidak main-main Bapak Ibu semuanya. Jadi jumlah total serangan cybernya itu mencapai 260 juta pada 2019. Artinya sekitar 70-80 juta serangan itu masuk ke UMKM dan hanya 14% UMKM itu yang siap. Ibu Caroline juga kemarin pada saat sambutan Prof. Caroline Chan itu juga menjelaskan bahwa ya bisnis UMKM yang cukup besar di Indonesia, UMKM itu cukup besar skupnya. Namun tentu juga sama ketika kita berbicara tentang UMKM ini adalah yang salah satunya rentan terhadap serangan cyber. Dan kadang-kadang customer juga mempertanyakan, mereka agak sedikit worry ketika harus berbelanja, itu apakah nantinya cukup aman berbelanja di tempat kita. Ya, mudah-mudahan nanti dengan apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa membuka wawasan kita bersama bagaimana itu serangan itu terjadi, lalu apa saja serangan-serangan tersebut, bagaimana langkah mitigasinya, termasuk juga nanti apakah ada payung hukum atau undang-undang yang nantinya melindungi kita terkait dengan serangan-serangan cyber. Nah, selanjutnya dari Ibu Destri Anna Sari, ini Asisten Deputi Pemasaran dari Kementerian Koperasi dan UMKM, mengatakan bahwa digitalisasi menjadi satu-satunya jalan yang bisa digunakan UMKM untuk tetap beroperasi selama, apalagi ditambah pada saat seperti sekarang ya Bapak Ibu ya, COVID-19. Tapi tantangannya tidak cukup hadir dalam platform digital. Ada isu keamanan cyber bagi UMKM. Karena begitu banyaknya serangan-serangan cyber dan bisa dan bahkan mungkin yang bisa ditangani itu tidak terlalu banyak dan bahkan kita mungkin tidak tahu bagaimana kita harus menangani seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi mengapa kita harus ada atau kita melakukan kegiatan ini. Kembali lagi kami dari panitia mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta mohon untuk selalu mengisi presensi, bisa dikomunikasikan juga dengan para mentor, lalu ikuti kegiatan webinar ini melalui Zoom, dan nanti akan ada juga mengisi link survei. Mohon dibantu kami di panitia untuk mengisi link survei. Di belakang kita akan berikan nanti link survei terkait kegiatan kita hari ini dan menjadi masukan buat kita untuk membuat webinar lebih baik lagi untuk di minggu depan. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan tugas mandiri Bapak Ibu. Yang kemarin tugas mandirinya yang assignment yang pertama yang dari Ibu Dina mungkin bisa diselesaikan, lalu kita bisa kumpulkan. Terus yang ketiga, terima kasih Bapak Ibu telah mengumpulkan survei diagnosis awal sehingga datanya sekarang sudah cukup komplit seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita akan bahas atau agenda kita hari ini? Hari ini kita akan membahas sesi yang pertama. Kita bagi dua sesi ya Bapak Ibu ya. Sesi yang pertama, ini Bapak Ibu bisa lihat di webinar 3. Sesi yang pertama itu membahas tentang threat and vulnerabilities atau bahasa Indonesia adalah ancaman dan kerentanan cyber. Nah, di situ nanti akan diisi oleh Ibu Intan Rahayu SSIMT dari Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, itu kita akan lakukan kurang lebih sampai 10.30. Lalu yang selanjutnya yang kedua itu diberikan materinya tentang data privacy and protection, privasi dan perlindungan data. Itu oleh Bapak Ardi Suteja, KSH MBA. Nah, sampai pukul nanti total kita akan selesai sampai pukul 12.15. Saya mohon Bapak Ibu teman-temannya di grup dicolek-colek lagi, dipanggil-panggil lagi
ayo segera ikut, ayo segera gabung, karena Bapak Ibu hari ini juga spesial, kita akan bermain game nanti pada saat sesi antara setelah Ibu Intan selesai dan dilanjutkan menuju ke Pak Ardi, kita akan ada game, kita akan bermain game untuk relaksasi gitu. Dan akan ada door prize dari Aisindo. Nah, itu ada door prize, ada hadiah untuk Aisindo untuk kita bermain game. Jadi tolong diajak teman-temannya di grup, partner di grup untuk dicolek-colek lagi untuk segera bisa bergabung di sini. Nah, itu Bapak Ibu, sebelum kita mulai di speaker yang pertama, Ibu Intan, kebetulan Ibu Intan juga sudah hadir dan Pak Ardi juga sudah hadir. Saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada ASEAN Indonesian Center yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan partnernya dari Australian Government. Dari Australian Government itu Department of Foreign Affairs and Trade, lalu ada BSSN, Badan Sandi Negara, Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, dan didukung penuh oleh Aisindo, Asosiasi Information System Indonesia, ITS atau Institut Teknologi 10 November, dan ITB, Institut Teknologi Bandung. Terima kasih. Jadi kegiatan ini bisa berjalan hari ini dan mudah-mudahan kedepannya juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar lagi. Yang pertama, kita akan menerima materi dari Ibu Intan Rahayu SSI MT dengan topik Threat and Vulnerability, ancaman dan kerentanan. Sedikit saya perkenalkan Ibu Intan Rahayu, mungkin nanti beliau akan menjelaskan lagi. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ketemu, saya pernah ketemu sama Ibu Intan ini di Secapa AD di Bandung ketika acara Cyber Defense dengan Departemen Pertahanan. Ibu yang luar biasa karena ini sertifikasinya, pengalamannya luar biasa sekali. Jadi beliau tersertifikasi Certified Ethical Hacking, Certified Work Security Analysis, Lead Auditor ISO 27001, Certified CISO, dan beliau juga aktif di Badan Siber dan Sandi Negara. Bapak Ibu yang ingin menghubungi beliau bisa melalui email di intan.rahayu@bssn.go.id atau di intan.rahayu@gmail.com. Baik, Ibu Intan. Selamat pagi, Ibu Intan. Ya, selamat pagi Pak Krisna. Ya, baik Ibu Intan, waktu dan tempat mungkin bisa saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Krisna, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya sudah untuk bisa sharing terkait dengan ancaman dan kerawanan di keamanan siber atau di dunia siber. Sebelum saya memulai presentasi saya ingin memperlihatkan ilustrasi apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya di dunia maya ini atau terkait dengan ancaman dan kerawanan. Bisa saya share materinya Pak dari sini ya? Ya, silakan Ibu. Ini sudah terlihat ya. Sebentar saya perbesar. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah peta dari serangan siber yang ada di dunia ya. Kita bisa lihat seperti perang bintang seperti itu ya. Nah, inilah yang terjadi tanpa kita sadari, dan ini real time ya, yang dibuat oleh Sonic Wall Security Center. Di sini terlihat ada tujuan penyerangan maupun sumber yang melakukan penyerangan. Ini juga bisa dari siapapun yang melakukan, apakah itu berbasis human atau manusianya, ataupun berbasis dari mesin gitu ya. Karena memang mesin bisa dikendalikan untuk melakukan serangan. Nanti juga akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini terlihat ada 3 sumber dari serangan itu, yaitu adalah dari Amerika, dari Inggris, dan dari Prancis. Nah, ini
kalau berdasarkan dari data yang dikumpulkan oleh SonicWall ya. Kemudian targetnya adalah Inggris itu sendiri, India dan Amerika gitu ya. Nah, kemudian ada juga tipe-tipe serangan. Tipe-tipe serangannya ada intrusion dan malware. Nah, apa itu nanti saya akan jelaskan. Kemudian juga IP address-nya juga ada di sini, dan kemudian ada statistik yang menghitung berapa banyak serangan dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah serangan berbasis malware gitu ya yang bisa terjadi. Nah, ada lagi di sini ada juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi, sebetulnya banyak melakukan membuat mapping terhadap ancaman cyber ini ya secara real time. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa googling, dilihat cyber threat map gitu, banyak sekali yang membuat cyber threat ini. Dan mungkin kita nggak bisa bacanya ya, seperti ini attack-nya itu ada SQL injection, dan kemudian ada konfliker dan lain sebagainya, itu memang secara teknis. Tapi intinya bahwa ini yang terjadi di dunia maya saat ini gitu ya. Yang menyerang itu bisa siapa saja, dan sekarang saja sudah ada 24 juta serangan gitu ya pada saat ini, terhitung mulai jam 00 tadi. Tapi ini kan waktunya mungkin dari perusahaan ini ya, berarti ada di negara setempat. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ada malware, ada phishing, ada exploit gitu ya yang dilakukan. Ini ada yang merah ini malware, yang ungu ini phishing, dan yang kuning ini exploit. Nanti apa ini nanti akan saya jelaskan ya. Nah, kemudian di sini ada target countries gitu ya, yang menjadi target yang top adalah Nepal, Indonesia, Mongolia, Bolivia, dan Kazakhstan gitu. Berdasarkan data dari yang dikumpulkan oleh Checkpoint. Nah, Checkpoint ini adalah perusahaan teknologi ya, perusahaan teknologi software, antara lain juga mengembangkan router dan juga firewall. Nah, mereka mengumpulkan data dari sana ya, dari serangan-serangan yang terjadi pada yang bisa dideteksi oleh perangkat mereka gitu. Dan kemudian ada industri yang ditargetkan adalah edukasi, pemerintah, dan distributor gitu. Kemudian juga tipe-tipenya ada backdoor terhadap banking dan botnet. Nah, nanti saya akan kenalkan ini seperti apa. Tapi mudah-mudahan dari ilustrasi seperti ini Bapak Ibu juga bisa menyadari ya bahwa ini sudah ada terjadi cyber threat pada perangkat kita, baik itu laptop, komputer maupun smartphone ya. Oke, saya akan lanjutkan untuk masuk ke presentasi saya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan sampai sini, mungkin kita bisa sambil saya menyiapkan. Apakah boleh ditanya jawab Pak Krisna untuk ice breaking mungkin ya? Silahkan Ibu. Waktu dan tempat untuk Ibu Intan, silahkan Ibu. Kalau mau ice breaking dipersilahkan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Atau kita lanjut ya. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh moderator Pak Krisna, bahwa saya akan menyampaikan tentang ancaman dan kerentanan keamanan siber bagi UMKM. Materinya cukup banyak, mudah-mudahan bisa selesai selama 1 jam ya. Paling tidak dari semua aspek yang bisa dikenali untuk kita melakukan interaksi dengan komputer, bagaimana kita harus mengamankan perangkat kita, maupun kita harus aware terhadap aktivitas yang ada di dunia maya. Jadi juga tadi sudah disampaikan, saya Intan Rahayu dari BSSN. Ini yang kita tadi juga sudah disampaikan sedang cyber attack map. Kemudian kita masuk ke threat dari cyber attack, trennya ya. Trennya itu tadi juga sudah terlihat di cyber attack itu ada web application, kemudian juga ada kerentanan terhadap software, kemudian juga ada bagaimana identitas kita atau bagaimana data pribadi kita bisa diserang atau dicuri, kemudian juga ada bagaimana website-website
menjadi kompromis atau menjadi membahayakan baik untuk pengunjungnya juga. Kemudian ada serangan DDoS, Distributed Denial of Service, malware atau kode-kode jahat atau software jahat, termasuk ransomware. Kemudian ada phishing dan social engineering. Ini akan saya jelaskan di materi saya hari ini. Kemudian juga secara global ada cyber attack kategori by region. Jadi kalau dilihat di sini ada beberapa cyber attack kategorinya, ada serangan terhadap mobile atau perangkat phone, kemudian juga ada terhadap crypto miner. Crypto miner adalah di mana sekarang sudah ada perkembangan dari cryptocurrency atau Bitcoin, di mana nanti menjadikan keuangan itu bisa dialihkan menjadi Bitcoin gitu ya, keuangan secara digital. Ini panjang nanti ceritanya. Kemudian ada juga botnet gitu, serangan secara menjadi autonomous gitu di dunia maya. Kemudian juga ada ransomware dan lain sebagainya. Ini sudah dilakukan dikategorikan berdasarkan region, yaitu di Amerika, Asia Pasifik gitu, di Eropa dan lain sebagainya. Dan untuk mobile ini masih banyak sekali tinggi ya serangan-serangan terhadap mobile. Kalau kita bicara tentang mobile, ini bukan hanya terhadap smartphone tapi juga terhadap laptop. Jadi intinya adalah yang bisa kita bawa-bawa ya perangkatnya itu. Nah, kemudian laporan cybercrime yang sudah dikumpulkan oleh kepolisian, karena di Indonesia yang melakukan penegakan hukum untuk cybercrime adalah kepolisian atau Polri di Indonesia. Nah, di sana ada situs namanya Patroli Siber. Nah, Patroli Siber ini menerima laporan-laporan dari masyarakat, kemudian mereka membuatkan statistiknya dari laporan tersebut gitu. Nah, di sini ternyata statistiknya itu dari laporan itu masih paling tinggi adalah penyebaran konten provokatif dan penipuan online ya. Setelah itu ada pornografi dan kemudian ada akses ilegal, kemudian ada pencurian data, peretasan sistem elektronik, kemudian ada pemerasan dan intersepsi ilegal. Nah, ini selama tahun 2019 sampai Oktober 2020 ya. Nah, ini yang terjadi. Kemudian juga laporan ini diakumulasi dari sejak tahun 2018 sampai 2020 bulan Mei. Dari sini akses ilegal yang paling tinggi gitu ya. Yang paling tinggi sejak tahun 2018 263, kemudian 2019 248 dan 2020 sampai bulan Mei itu 138 untuk akses ilegal. Diikuti dengan pencurian data, kemudian juga peretasan sistem elektronik dan intersepsi ilegal, pengubahan tampilan situs atau web device, dan manipulasi data. Nah, akses ilegal ini sebetulnya juga diatur dalam Undang-Undang ITE gitu, pasal 27 dan seterusnya, di mana akan dikenakan sanksi ketika terbukti melakukan akses ilegal dan juga melakukan kerugiannya terhadap sistem elektronik yang dikelola. Kemudian pemahaman terhadap keamanan siber. Nah, ini ilustrasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya ada seperti ini, ada instalasi gitu ya, instalasi seperti ini, ternyata yang diamankan itu digembok-gembok ini bukan pada tempatnya. Jadi kita melakukan pengamanan bukan pada tempatnya, ini adalah sesuatu yang sia-sia. Padahal dengan di sini ada switch switch ini kendalinya ini ketika diputar saja sudah bisa merubah, menutup dan membuka katup ini ya. Ini kan misalnya instalasi air. Jadi ketika ditambahkan gembok-gembok sebanyak ini sebetulnya tidak ada gunanya gitu. Ini pemahaman yang salah terhadap keamanan informasi. Nah, kemudian juga ada kita punya rumah, kemudian kita punya halaman dan ada pintu masuk gitu ya. Ternyata yang digembok itu atau diberikan pintu masuk hanya di bagian yang memang ada jalan setapaknya ini gitu. Tapi di sebelah-sebelahnya ini orang juga bisa masuk ke sana gitu. Kalau di Indonesia mungkin belum ada ketentuannya ketika orang menapakkan kaki masuk ke halaman orang itu menjadi dapat dituntut gitu ya. Jadi sehingga ini kecuali masuk dalam rumah ya. Kalau masuk dalam rumah sudah sudah masuk di wilayah
yang kita miliki gitu, privasi kita. Nah, tapi ini juga adalah penerapan keamanan yang salah gitu. Hanya di bagian depannya jalan setapak ini yang ditutup, sedangkan yang lainnya tidak. Kemudian yang lainnya adalah adanya jalur kabel fiber optik. Nah, fiber optik ini adalah sarana komunikasi yang sangat penting gitu ya. Salah satu sarana komunikasi yang sangat penting. Dan pemasangan fiber optik ini cukup mahal sehingga ketika ini ancamannya adalah adanya pemutusan kabel optik, pencurian untuk dijual kembali dan lain sebagainya, terutama untuk sabotase gitu. Ketika diputuskan berarti di wilayah itu tidak tersedia lagi komunikasi telekomunikasi ya atau internet komunikasi karena fiber optiknya sudah tidak ada. Nah, dengan adanya sign seperti ini memungkinkan untuk dilakukan serangan. Nah, ini adalah yang tidak tepat, yang kurang tepat dilakukan terhadap keamanan gitu ya. Nah, yang lainnya adalah kita sudah punya akses gitu. Di sini ada akses, ada palang pintu di sini gitu. Nah, tapi tidak ada yang menjaga atau kemudian orang juga bisa melakukan masuk dari sebelah kiri dan sebelah kanannya. Jadi kebijakan ini atau sudah diterapkan tapi tidak efektif karena tidak ada penegakan hukumnya ya. Nah, yang lainnya adalah apakah ruangan kerja kita seperti ini gitu. Ini banyak sekali hint-hint yang bisa kita dapat atau mungkin dokumen-dokumen rahasia yang bisa diperoleh oleh siapapun termasuk oleh OB apa office boss kita ya. Nah, ini bisa kita kehilangan dokumen-dokumen kita, kecurian dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Jadi ini bukan metode untuk keamanan data, ya di mana ini tidak menganut clear desk. Nah, yang lainnya fakta keamanan informasi yang saya dapat dari IC Square Global Information Security Workforce tadi, di sini ada disebutkan 83% organisasi itu sangat khawatir terhadap menurunnya reputasi perusahaan gitu ya. Ini pasti kita semua tidak mau reputasi perusahaan kita turun, apakah itu terkait dengan keamanan privasi yang kita simpan ataupun keamanan dari transaksi keuangan dan lain sebagainya ya. Sehingga orang tidak mau lagi bertransaksi dengan kita. Kemudian 93% organisasi yang tidak memiliki tingkat pemahaman yang baik mengalami kegagalan disebabkan oleh personilnya gitu ya. Jadi kalau kita seperti tadi policy tanpa kebijakan tanpa penegakannya, di mana kita juga punya SDM internal, ini menjadi juga ancaman terhadap sistem kita ya, sistem manajemen maupun sistem elektronik gitu. Jadi intruder attack itu yang paling besar bisa terjadi. Kemudian juga jumlah insiden keamanan informasi mengalami penurunan gitu ya, 51,6% pada perusahaan yang tersertifikasi. Jadi kalau suatu perusahaan itu sudah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi dan sudah tersertifikasi, maka ada pola dari mulai pengaturan, implementasi, dan pengawasan yang telah diterapkan, sehingga dapat menurunkan insiden atau antisipasi terhadap serangan-serangan yang mungkin terjadi. Kemudian juga 36% kegagalan keamanan informasi yang terberat disebabkan oleh kesalahan manusia. Karena memang sekitar 70% itu kan memang dilakukan oleh manusianya ya. Nah, nanti juga mungkin Pak Ardi bisa meneruskan terkait dengan data privasi. Nah, ini untuk kegagalan itu terkait kepada manusianya memang dioperasikan oleh manusianya. Nah, 16% dari organisasi berskala kecil dan menengah, Bapak Ibu sekalian ini UMKM, mengalami penetrasi jaringan oleh pihak luar. Jadi di sini kalau kebanyakan UMK atau small medium enterprise di luar negeri itu memang sudah menerapkan sistem elektroniknya sudah masing-masing sudah memiliki jaringan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin di kita malah lebih banyak melakukan mitigasi risiko pada perusahaan-perusahaan teknologi seperti data center, ISP dan lain sebagainya, atau web untuk hosting ya, web hosting maksud saya di sini. Nah, kalau secara umum 15% ini akan mengalami serangan dari luar jaringan atau dari luar termasuk terhadap website kita. Gitu ya. Kemudian 49% organisasi mengalami hambatan pengembangan keamanan informasi karena kekurangan anggaran.
Ya mungkin saat ini perusahaan kita tidak mengalokasikan anggaran atau kecil mengalokasikan anggaran untuk keamanan informasi. Oleh karena itu kita perlu melakukan analisis resiko, termasuk resiko terhadap reputasi ketika sistem kita gagal atau ketika data pribadi yang kita kelola juga sudah bocor, termasuk juga resiko terhadap keuangan atau finansial yang memang ada di hitung-hitungannya ada di sistem kita. Nah, kalau misalnya itu sudah terhapus dan tidak ada backup sehingga kita bisa kehilangan sejumlah uang gitu ya, atau financial loss. Nah, bagaimana ancaman dan serangan itu? Yang pertama ada malware. Malware ini adalah software jahat gitu ya, malicious software. Antara lain adalah virus. Virus adalah seperti saat ini ada virus COVID-19 gitu, di mana mudah sekali tersebar dari satu media ke media lain gitu, karena memang virus membutuhkan media untuk melakukan aktivitasnya dan juga mudah sekali tersebar. Nah, virus ini juga bisa beroperasi sebagaimana yang dimau oleh program itu, termasuk untuk mempersibuk atau membuat komputer kita menjadi beraktivitas lebih dari biasanya, maupun juga menjadi sesuatu yang tidak bisa kita akses lagi, menjadi rusak gitu ya. Ini bisa terjadi terhadap file-file yang terkena virus. Kemudian ada worm. Nah, worm ini juga bisa merusak dari virus gitu. Maaf, dari file yang memang kita simpan di media penyimpanan kita. Ya, ada virus, ada worm, ini dua hal yang berbeda. Kemudian juga ada botnet. Botnet adalah software-software yang terhubung gitu, atau software malicious ini atau software jahat ini yang yang bisa saling terhubung di internet gitu ya. Jadi ini memang dirancang untuk bisa saling terhubung di internet untuk melakukan suatu aktivitas gitu. Nah, kemudian ada Trojan horse. Trojan horse adalah kode-kode sumber atau kode software yang disisipkan pada software yang memang kelihatannya kredibel atau resmi gitu ya. Jadi kode-kode ini dimasukkan, disisipkan sehingga kita tidak ketika kita download dari sumber yang memang tidak bisa dari mana saja, dan itu bisa kita download, dan itu nanti ketika sudah diinstal, nah kode sumbernya ini akan memisahkan diri dan juga beraktivitas sesuai dengan yang diharapkan oleh si pembuatnya gitu. Dan kemudian ada keylogger. Keylogger adalah software yang bisa mencatat apa yang kita ketik gitu ya. Dia bisa mencatat apa yang diketik termasuk password misalnya. Dan kemudian termasuk kalau kita beraktivitas internet banking gitu. Dia juga bisa merekam apa yang sudah kita ketik. Kemudian yang lainnya adalah spyware. Nah, spyware ini lebih aktif gitu ya, melakukan mata-mata di dalam komputer kita. Nah, ini semua bisa kita menyerang dari komputer atau perangkat kita dan juga tersimpan di media kita gitu, tanpa kita sadari ataupun kita memang bisa mendeteksinya dengan antivirus ya. Saat ini sudah banyak sekali baik itu antivirus, anti malware maupun internet security ini yang harus kita install atau kita terapkan baik pada laptop, komputer maupun pada smartphone. Ya, dan ini juga antivirusnya harus diinstal dari sumber yang terpercaya ya. Jadi kita juga harus benar-benar masuk di dalam website yang terpercaya, atau mungkin membeli software yang berlisensi itu gitu ya. Untuk software-software yang memang harus bisa kita deploy atau install sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini adalah termasuk malware, yaitu ransomware. Nah, ini sangat berbahaya sekali ketika ransomware ini bekerja dalam file kita akan terkunci gitu ya, tidak bisa terbuka sama sekali, dikunci, dan kemudian nanti kita akan mendapatkan pesan dari yang mengirim ransomware ini. Dia akan meminta kita untuk membayar sejumlah uang untuk mendapatkan kuncinya, untuk bisa membuka ransomware kita. Nah, ini sulit sekali karena untuk membukanya, dan juga kita juga ketika kita membayarnya, dan belum tentu juga dia memberikan kuncinya gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama, di dunia global ini sudah ada aktivitas untuk bisa mengantisipasi atau bisa membuka beberapa file ransom yang memang sudah ada
apa namanya, anti ransom-nya ya, atau sudah bisa dibuka gitu. Ya itu nomorransom.org. Di sana sudah ada bahasa Indonesia yang bisa kita akses, dan juga di sana ada beberapa tipe-tipe varian dari ransomware yang sudah ada anti ransom-nya, atau kita bisa buka nanti file kita gitu ya. Tapi mungkin belum semuanya yang bisa kita buka. Oleh karena itu kita harus melakukan backup dari semua file yang kita miliki, apalagi file itu adalah file penting kita gitu ya. Sehingga kalaupun nanti terkena ransom, ini harapnya harus bisa langsung di karantin filenya, atau mungkin kita delete secara permanen dan kita recovery dari backup media kita. Nah, kemudian yang paling banyak juga yang terjadi adalah social engineering. Social engineering ini adalah tools yang mungkin bisa dilakukan tanpa alat peralatan, gitu ya. Dilakukan di mana dilakukan manipulasi yang sangat pintar untuk bisa mendapatkan data atau informasi yang diinginkan, gitu. Nah, ini seperti misalnya kita ketemu seseorang di jalan, dia akan menanyakan melakukan penipuan atau menanyakan sesuatu yang memang dia ingin tahu gitu, dan kita tidak sadari bahwa kita sedang dilakukan social engineering oleh yang bersangkutan. Bisa juga melalui hubungan telepon dan lain sebagainya ya, mengimpersonate atau melakukan berpura-pura terhadap sebagai seseorang yang kita kenal gitu. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan sabotase, bisa terjadi yaitu mengeksploitasi, merusak data dan menyebabkan suatu data yang hilang gitu. Nah, kemudian juga ada pencurian, mendapatkan barang berharga seperti informasi, akses pribadi dan uang. Jadi social engineering ini banyak ragamnya gitu, bukan hanya tanpa alat, tapi juga bisa juga pada pada website maupun email itu juga bisa dilakukan. Ini nanti yang akan saya jelaskan. Jadi pertama dia akan melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan hubungan baik kepada kita, gitu ya, melakukan hubungan baik, kemudian mulai mengeksploitasi atau mengorek-ngorek informasi yang kita miliki, dan dari situ dia akan mengeksekusi sesuai dengan yang dia harapkan, atau mungkin kalau ketika dia mendapatkan akun yang kita miliki juga, dia bisa mengakses pada sistem yang di mana akun itu bisa beraktivasi ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari social engineering ya. Ini yang menggunakan peralatan gitu ya, atau yang ada medianya. Yang pertama adalah phishing. Phishing ini bisa terjadi pada website gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah lama ya, antara tahun 2000-an awal gitu, BCA, Bank Sentral Asia itu ada website palsunya gitu. Kalau BCA kan klik bca.com. Nah, kliknya itu pakai C. Jadi kita tuh bingung gitu. Ini apakah yang benar yang mana, karena bentuknya sama ya. Bentuk websitenya sama. Nah, itu sebetulnya bisa sebagai phishing, di mana nanti kita masukkan username dan password dan dia akan mengumpulkan semua data kita di sana gitu ya. Sehingga dia juga bisa masuk ke website yang asli dengan menggunakan data kita. Itu phishing terhadap website. Kemudian itu siapa saja bisa masuk. Nah, ada lagi spear phishing attack. Kalau spear phishing attack memang sudah ditujukan pada orang tertentu, sehingga sudah bisa masuk ke email gitu. Nah, di sana dari email itu misalnya dia ingin mendapatkan data-data tertentu terkait seseorang, dia akan kirim email dan kemudian kirim linknya. Nah, link itu juga memancing orang untuk bisa memberikan data-data yang diperlukan. Nah, kalau baiting ini adalah pancingan juga. Pancingan di mana bentuknya USB atau kemudian ada media-media lain yang sangat menarik gitu, sehingga kita ingin memilikinya. Padahal sebetulnya di dalam USB ini ada virus gitu ya. Ada virusnya, atau kemudian juga yang bisa mengambil data-data kita nantinya gitu. Nah, ada lagi piggybacking. Nah, ini mungkin piggybacking ini teknik yang tidak menggunakan alat ya, di mana piggybacking ini adalah kalau kita masuk ke dalam satu gedung atau satu ruangan yang menggunakan akses gitu, dan akses itu hanya milik orang per orang gitu, sesuai dengan yang boleh mengakses ke area itu. Nah, nanti ada seseorang yang tidak punya akses, dia bisa masuk karena dia ikut di belakang kita gitu ya, itu piggybacking. Nah, ini yang bisa terjadi misalnya pada akses-akses pada area-area tertentu ya, di gedung ataupun di suatu daerah. Kemudian pretexting. Pretexting ini adalah di mana si hacker itu
ingin mendapatkan data-data dari memancing data-data berlaku sebagai orang yang dipercaya oleh seseorang gitu ya. Dia memberikan data-data dia dulu untuk mendapatkan data-data yang dia inginkan gitu. Dan yang terakhir adalah phishing. Phishing ini voice ya, voice. Jadi ini banyak sekali misalnya dari customer service gitu ya, customer service suatu perbankan. Padahal sebetulnya dia bukan customer service perbankan itu, tapi dia dengan lemah lembutnya berusaha untuk memancing kita memberikan data-data yang diinginkan. Nah ini dari social engineering ya, social engineering. Nah kemudian phishing, kalau tadi salah satunya adalah phishing website ya. Phishing website tadi saya sampaikan misalnya ada seperti ini tampilannya, ini Bank Mandiri. Padahal sebetulnya kalau kita lihat di URL-nya, URL dari websitenya ini bukan Bank Mandiri gitu. Nah makanya kita harus perhatikan URL-nya. Nah seperti ini misalnya Facebook ya. Facebook yang asli seperti apa? Ada HTTPS-nya. Nah S ini adalah secure. Di sini ada gembok nih, di sini ada gembok. Nah, yang ini Facebook di mana O-nya ini BO0K. Ini beda satu itu, kemudian tidak ada gemboknya. Tampilannya sama. Nanti kalau kita masuk ke yang palsu, berarti mereka akan mendapatkan username dan akun kita untuk dimasukkan di Facebook, sehingga Facebook kita bisa dibajak gitu ya. Dan mereka bisa mengimpersonate kita atau berlaku sebagai kita untuk bisa mengelabui teman-teman kita di Facebook ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan URL-nya itu dengan baik, terutama untuk yang secure. Nah, ini yang bisa kita cek, yaitu tentang secure-nya di server atau di website ini. Nah, nanti diklik di sana ada sertifikat Bapak Ibu. Nah, sertifikat ini akan diberikan oleh siapa? Organisasinya di sini untuk Facebook. Penerbitnya siapa? Di sini juga ada penerbitnya AVG gitu ya, perusahaan-perusahaan besar yang akan menerbitkan sertifikat untuk server. Nah, ini bisa diklik di sana ya. Nanti kalau dari sertifikatnya ini tidak jelas, ini berarti kita tidak bisa mempercayai dari website yang kita akan akses ini. Dan kemudian di sana juga ada validation. Sampai kapan dia bisa sertifikat ini berlaku gitu ya. Nanti kalau mungkin dia punya sertifikat HTTPS, tapi validasinya sudah tidak berlaku, nanti ini akan berwarna merah Bapak Ibu dan ada tanda pentungnya atau tanda crash-nya ya, bahwa dia sudah tidak berlaku gitu. Dan ini tidak bisa kita percayai atau mungkin kita minta juga untuk mereka mengupdate sertifikatnya ya. Nah, sampai sini berarti kita sudah tahu phishing website yang bisa menganalisis mana yang asli, mana yang palsu. Ya. Dan yang lainnya adalah ancaman email. Nah, Bapak Ibu punya email. Bapak Ibu kemudian mendapatkan berbagai email-email yang tidak kita inginkan, berbagai penawaran dan lain sebagainya. Itu banyak sekali menjadi spam. Spam itu adalah informasi yang mengganggu gitu ya, informasi yang mengganggu bisa ke email, bisa ke SMS dan lain sebagainya ya. Nah kita lakukan filtering mana yang spam, mana yang inbox. Biasanya kalau sekali kita masukkan ke spam, dari alamat itu akan terus-terusan masuk ke spam gitu ya, sehingga kita bisa di blok gitu atau di filter mana yang benar-benar memang surat yang kita surat yang benar atau surat yang legal maupun surat yang merupakan spam gitu yang kita tidak harapkan. Nah, kemudian ada lagi scamming gitu. Aktivitas scamming ini adalah mengiming-iming dengan hadiah-hadiah atau mungkin ini seperti ini misalnya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Sebetulnya ini adalah scamming. Misalnya dari Bank Mandiri mereka akan memberikan hadiah sehingga untuk Bapak Ibu diperlukan untuk verifikasi akun ya. Di sini kita masukkan akun kita padahal dia memancing supaya kita memberikan akun kita. Nah, yang lainnya adalah tadi phishing sudah saya jelaskan dan spoofing gitu. Spoofing adalah mengelabui dari IP address atau dari alamat seolah-olah itu sesuatu yang benar gitu, sesuatu yang benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu ketika mendapatkan email-email yang mencurigakan seperti ini, kalau kita tidak melihat sepintas, mungkin ini benar itu ya, bankmandiri.co.id misalnya, di sini sudah benar. Nah, ini sebaiknya diklik lagi
diklik lagi untuk melihat header dari email itu apakah benar, karena pasti headernya nanti akan kelihatan bahwa itu sebetulnya bukan dari bankmandiri.co.id misalnya seperti itu. Jadi kita harus aware bahwa ini bisa terjadi bukan dari sumber yang benar dilihat dari header dari email itu, gitu ya. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah ketika seorang admin dari mail server atau dari network kita bisa terpancing dari email ini, dan sehingga orang yang di luar dari atau si hacker tadi bisa mengakses webmail server administrator, sehingga dia bisa mengambil alih email-email kantor kita. Ini yang kita tidak harapkan ya. Jadi ini yang bisa terjadi terhadap email, baik itu spamming, scamming maupun spoofing ya. Jadi kita harus periksa email itu dan mencurigai ketika memang ada yang aneh, sebaiknya tidak kita lakukan klik ya untuk yang atau link yang diberikan itu. Kemudian hacker ya, aktivitas hacker. Nah, kalau hacker di sini Bapak Ibu sebetulnya hacker itu adalah orang yang membuat program-program, program-program dia orang yang pintar Bapak Ibu, membuat program-program yang bisa memeriksa keamanan suatu aplikasi atau keamanan suatu hardware sekalipun ya, gitu. Itu hacker. Nah, jadi di sini sebetulnya lebih ke arah positif hacker-hacker itu untuk memeriksa gitu. Nah, ketika hacker itu menjadi jahat atau di sini mungkin namanya black hat hacker, nah atau cracker, ini dia bisa masuk menggunakan program-program yang dia kembangkan itu untuk melakukan kejahatan-kejahatan ya. Nah, kemudian juga ada script kiddies. Script kiddies adalah orang yang menggunakan tools-tools yang banyak sekali saat ini untuk melakukan penetrasi kepada aplikasi maupun kepada jaringan gitu ya. Jadi dia tidak mengembangkan, tidak membuat aplikasi atau membuat software-software untuk pengujian aplikasi ini, tapi dia menggunakan yang sudah ada ya, namanya script kiddies. Dan ini banyak sekali Bapak Ibu, anak-anak kita SMP itu juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini. Tutorialnya juga banyak di internet. Oleh karena itu kita harus sampaikan bahwa ini memang kalau sebagai sebagai melakukan kejahatan atau melakukan kerugian-kerugian masuk ke dalam sistem orang, ini ada undang-undang ITE. Undang-undang ITE yang bisa mengenakan sanksi pada illegal access ya. Jadi di sini hacker ini sebetulnya bisa positif, bisa negatif. Di mana black hacker itu pasti melakukan kejahatan-kejahatan. Kemudian kalau white hacker, ini di suatu perusahaan sebetulnya juga ada namanya blue team gitu ya. Di blue team ini dia menguji sistem kita, menguji aplikasi kita. Itulah white hacker atau ethical hacker. Kemudian grey hat. Nah, grey hat itu berlaku sebagaimana yang dia inginkan. Dia juga bisa melakukan white hacker maupun black hacker gitu ya. Nah, ini aktivitas hacker. Nah, aktivitas hacker itu sendiri beberapa yang banyak dilakukan adalah untuk DDoS attack. DDoS attack itu serangan-serangan yang ditujukan yang dibuat pada beberapa komputer yang ditujukan pada satu komputer untuk supaya overload dan menjadi lumpuh gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian juga ada doxing. Doxing itu mengungkap data pribadi atau kerahasiaan informasi dari suatu organisasi ya. Kemudian juga defacing. Defacing itu merubah tampilan dari website misalnya atau data integrity dari website ya. Nah, kemudian hacker juga melakukan checklist. Mereka juga punya kepentingan juga untuk bisa mengungkap data-data akun atau username password atau PIN number, kemudian juga ada bank rekening bank atau kartu kredit, ya, dan kemudian juga ada data-data pribadi lainnya. Nah, ini yang di checklist atau yang dicari oleh hacker. Mungkin juga nanti tujuannya bisa untuk mendapatkan sejumlah uang kalau itu masuk ke dalam sistem yang ada transaksi keuangannya, atau juga mendapatkan data-data pribadi untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain yang terkait dengan penggunaan data pribadi.
Nah, ini adalah distributed denial of service. Jadi si hacker ini akan membuat atau menggunakan tools untuk bisa masuk ke dalam beberapa komputer. Ya, bisa phishing juga ini bisa terjadi di komputer-komputer ini. Dan ketika ini sudah terinstall gitu malware-nya, dia akan juga menyebar pada, kalau ini dalam satu jaringan itu memungkinkan sekali menyebar di dalam jaringan itu pada komputer-komputer lainnya. Sehingga masing-masing ini akan menjadi bot. Tadi sudah saya sampaikan, bot itu software-software yang terhubung dalam satu jaringan dan bisa remove atau bisa dikontrol untuk melakukan aksi-aksi seperti aksi DDoS ini. Dan ini akan menyerang ditujukan pada satu sistem atau satu server sehingga server itu menjadi sibuk dan menjadi lumpuh, tidak tersedia lagi layanannya. Nah, seperti ini misalnya ini di jaringan, kalau yang aktivitas biasa nanti akan seperti ini, tapi ketika ada DDoS dia akan meningkat gitu ya. Kesibukannya meningkat sampai kemudian dia akan lumpuh. Nah, ini adalah DDoS attack ya. Dan ini lebih ke server jaringan. Nah, kemudian ini adalah doxing gitu. Bagaimana pengungkapan data pribadi ini bisa terungkap maupun informasi rahasia dari perusahaan. Saat ini di dunia internasional atau di dunia internet ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bocor data pribadinya sebanyak jutaan ya. Ada misalnya jaringan Marriott seluruh dunia ini 500 juta, kemudian ada Yahoo juga sampai 3 miliar, Yahoo dan lain sebagainya ya. Nah, ini pengungkapan ini ada metodenya, bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika terjadi pengungkapan data pribadi. Nah, ini mungkin panjang ya, saya hanya ingin menjelaskan tentang doxing. Nah, yang lainnya adalah web device. Nah, ini adalah web device yang pernah terjadi ya Bapak Ibu. Dan saya sudah cek ini sudah diperbaiki karena ini sebelumnya pernah terjadi misalnya pada Telkomsat. Jadi perusahaan Telkom yang sebagai kontrol terhadap satelit gitu ya. Nah, ini ternyata website-nya pernah di-deface gitu, dilakukan deface. Dan ini ada dari Zona Edge, website Zona Edge sudah memberikan laporan bahwa sudah terjadi web device pada saat itu, tapi sekarang sudah dipulihkan ya. Nah, web device ini bisa penyisipan dari kode-kode atau pada file ini pada website kita sehingga nanti tampilannya berubah ya menjadi seperti ini misalnya. Kemudian McDonald juga sekitar beberapa tahun yang lalu pernah di web device sehingga tidak tersedia layanannya. Ya, tapi saat ini sudah bisa dibuka seperti ini. Dan ini juga terutama yang saya ingatkan Bapak Ibu, ketika kita punya website, mungkin data-data atau informasi yang tidak diperlukan tidak harus kita buat di sini. Nah, yang terakhir ini adalah tentang visi misinya McDonald gitu ya. Pada beberapa waktu yang lalu, visi misi McDonald tuh diupload di sini. Nah, kemudian terjadi web device dari visi misi itu. Nah, sekarang sudah tidak tersedia lagi visi misi. Jadi, kalau memang kita punya website, sebaiknya file-filenya itu yang ada di website yang akan kita upload itu hanya yang penting-penting, yang memang kita perlukan, informasi publik yang memang kita perlukan. Jadi, kalau memang terlalu banyak dan berlebihan, ini juga tidak diperlukan ya. Maksudnya bisa juga terancam dari web device seperti ini. Nah, semua ancaman tadi itu sebetulnya serangan dari luar gitu, serangan dari luar yang bisa mengeksploit atau mengeksploitasi kerentanan yang ada di sistem kita gitu ya. Jadi hubungannya adalah ancaman terhadap kerentanan. Nah, ketika kerentanannya ini sudah bisa dieksploit oleh ancaman, maka terjadi risiko gitu. Tapi saya tidak akan bahas sampai risiko. Kita hanya perlu ketahui ancaman dan kerentanannya di sini, nanti risiko ada metodologi risiko sendiri. Nah, kerentanannya, pertama adalah keamanan password, Bapak Ibu. Nah, password ini sangat penting sekali, di mana di sini password itu bisa disadap gitu ya. Ketika kita komunikasi ke satu website dan dia tidak ada HTTPS, tidak ada secure-nya, berarti dia bisa dibaca di pertengahan jalan secara plain atau secara teks terang gitu ya. Kemudian juga ketika kita menggunakan password yang berbasis nama kita atau kemudian berbasis tanggal lahir kita, nama anak kita, ini sangat mudah ditebak ya. Nah, kemudian password itu juga bisa di-generate atau brute force attack, gitu namanya brute force attack, di-generate untuk mendapatkan password yang benar. Ini bisa dicoba satu-satu kalau website kita tidak ada
apa namanya, percobaan aksesnya gitu ya. Misalnya kalau sudah 3 kali percobaan, dia tidak bisa mengakses lagi untuk berapa lama gitu. Jadi bisa secara mesin dilakukan brute force attack, dicoba satu-satu sampai mendapatkan akun yang benar. Atau kemudian shoulder surfing. Jadi kita tidak sadari bahwa ada orang di belakang kita ketika kita mengakses password di komputer kita. Nah, yang lainnya ada social engineering, tadi saya sudah jelaskan, dan keylogging. Jadi sebaiknya kita tuh memperlakukan password seperti sikat gigi gitu ya. Kalau sikat gigi kita kan kita pasti cari yang bagus gitu, yang kuat gitu ya, dan tidak berbagi pakai dengan orang-orang lain. Kemudian juga diganti secara berkala. Itu prinsipnya ya, sama seperti sikat gigi. Nah, password yang lemah itu seperti apa? Password yang lemah itu yang bisa berurutan. Kalau di laptop di keyboard kita kan berurutan ya. Misalnya QWERTY, kemudian ASDF, ABCDE 1 2 3 4 itu password yang lemah ya termasuk. Kemudian password yang berisi informasi pribadi, tanggal lahir, tahun lahir, nomor handphone, nama depan, nama belakang itu juga akan membentuk password yang lemah ya. Kemudian password yang sama dipakai di semua akun. Nah, ini sehingga bisa mudah ditebak ya bahwa semua akun ini akan sama paling tidak. Kemudian ada email, ada media sosial, m-banking, handphone, komputer, dan lain sebagainya. Dan password ini juga jangan diberitahukan kepada orang lain gitu. Jadi kita hanya punya kita sendiri, kita yang tahu gitu. Kemudian ditulis di media yang mudah ditulis orang lain. Ya, misalnya kita sering lupa, kita tulis saja di depan komputer desktop kita, yang bisa kita baca kapan setiap saat. Nah, ini juga orang lain juga akan bisa membacanya kalau seperti itu. Lanjut lagi adalah password yang kuat. Apa itu password? Gunakan password yang kuat minimal 8 karakter, Bapak Ibu. 8 karakter. Dan karakter itu adalah kombinasi antara huruf, angka, dan simbol. Ya, huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Ini harus dikombinasikan. Kemudian gunakan password yang mudah diingat, tapi sulit untuk ditebak. Ya. Nah, nanti ada contohnya. Kemudian juga ubah default password yang diberikan setiap kali kita mendapatkan untuk mendapatkan hak akses. Biasanya kalau kita di email perusahaan, nanti admin perusahaan akan memberikan password default pada kita, password awal maksudnya pada kita. Nah, nanti kita diminta untuk merubah, atau seperti di perbankan mendapatkan PIN awal dari perbankan dan kita diminta untuk merubahnya. Dan kemudian merubah ini secara berkala dan segera diganti bila diduga diketahui orang-orang lain ya. Dan gunakan password yang berbeda dengan password yang sebelumnya dan juga berbeda pada setiap akun gitu ya. Nah, ini juga jangan beritahu pada orang lain, pastikan juga kita melakukan log off atau pada setiap akun kita setelah kita lakukan akses gitu untuk bisa menutup akun itu. Kemudian juga menggunakan perangkat pribadi untuk mengakses akun. Nah, sebisa mungkin hindari password pada saat terhubung ke public Wi-Fi gitu ya. Kita tidak memasukkan password di public Wi-Fi karena public Wi-Fi itu bisa terlihat di pertengahan komunikasi Wi-Fi. Kemudian hindari mencatat password di kertas karena mudah dibaca, atau dalam bentuk digital juga ya, karena mudah dibaca. Kemudian hindari mencantum password di kolom hint atau pencarian gitu ya. Dan periksa kekuatan passwordmu. Nah, bagaimana memeriksa kekuatan password? Nanti ada beberapa tools, Bapak Ibu silakan diakses di Google, ada tes password gitu ya, tes strong password. Nih ada beberapa. Kita bisa periksa seperti di My First Login, kita bisa masukkan password yang kita mau periksa. Di sana akan dilihat berapa tahun password itu bisa di-crack gitu ya. Bisa dipecahkan gitu perkiraannya ya. Ini hanya perkiraan, tapi kekuatan itu akan terlihat nanti di warna-warna sini. Kalau hijau ini very strong, misalnya seperti itu. Ya, nanti silakan dicoba. Kemudian contohnya apa yang lemah tadi sudah saya sampaikan, semuanya bisa terlihat, bisa terbaca atau juga berurutan misalnya. Kemudian yang strong apa? Nah, yang strong ini kita bisa membuat sesuatu yang yang mudah diingat. Misalnya gini, kalau di sini saya pergi ke kantor setiap hari menggunakan mobil selama 2 jam. Nah, diambil kata depannya, kemudian dibuat huruf kecil, huruf besar, simbol, dan angka ya bisa dimasukkan. Termasuk yang bawah juga seperti itu, kombinasi ya, dari huruf kecil, huruf besar, simbol, dan angka.
Atau kalau mau mudahnya lagi, kita bisa buat misalnya contohnya adalah tanya sama Pak Arif misalnya, namanya Pak Arif atau siapapun lah teman kita. Nah, yang bisa kita ingat. Nah, pakai tanda tanya. Nah, ini semua nanti kita kombinasikan huruf kecil, huruf besar, dari simbol-simbol kita masukkan, termasuk nanti di belakangnya mungkin ditambahkan lagi pada akun pada media apa atau pada website apa. Misalnya tanya sama Pak Arif, tanda tanya Lazada, kasih lagi huruf simbol lagi gitu. Jadi ini yang kita bikin formatnya, tapi yang orang tidak bisa tebak gitu ya. Tapi kita mudah mengingatnya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke eksploitasi malware. Tadi saya sudah jelaskan malware. Jadi salah satu malware yang paling rentan menyerang pada sistem kita, yaitu kerentanan pada sistem kita ini sebetulnya, yaitu zero days. Di mana sistem kita itu belum diinstal anti-malware atau antivirus misalnya. Sehingga malware itu bisa masuk dan menyerang langsung pada sistem atau file-file yang ada di media penyimpanan kita. Nah, seperti saat ini nih, saat ini sedang COVID-19. COVID-19 itu adalah virus dan belum ada antivirusnya, sehingga bisa banyak menular pada orang-orang yang rentan gitu ya. Sama seperti komputer. Jadi kalau belum ada antivirusnya, maka lebih mudah menyerang orang-orang atau komputer-komputer yang rentan. Nah, ini yang kita sehingga diharuskan untuk menginstal antivirus atau anti malware pada semua komputer kita termasuk smartphone. Ya. Nah, kemudian website itu juga bisa mengandung malware. Kalau Bapak Ibu misalnya mengakses suatu website, nanti ada berbagai macam notifikasi atau peringatan. Misalnya ini menggunakan browser Chrome, dia akan menyebutkan hati-hati ada malware di website ini, gitu ya. Nah, sebaiknya kita tidak lanjutkan akses pada website ini. Ini diberikan ketika security-nya memang sudah kita update atau security-nya sudah kita terapkan ya. Nah, ini juga di Firefox misalnya juga ada report web forgery gitu ya. Ada dari malware dari website diberikan reportnya, ditampilkan pada kita. Jadi jangan kita akses lebih lanjut ya. Termasuk ini kalau salah satunya misalnya kita menggunakan antivirus AVG, di sana juga akan memberikan notifikasi gitu. Ini ada malware apa di website itu dan sebaiknya kita tidak lanjutkan juga ya Bapak Ibu. Nah, kemudian mengatasinya gimana? Yang pasti kita harus menggunakan antivirus dan selalu mengupdate database antivirus itu gitu. Dan kemudian melakukan scanning di komputer kita pastinya. Kemudian juga mendownload file atau aplikasi dari sumber yang resmi atau dapat dipercaya. Jangan sembarangan membuka link atau email. Kemudian membackup semua data dan pulihkan semua data atau sistem restore gitu ya, diaktifkan sistem restore-nya nantinya. Kemudian update dari aplikasi operating system atau sistem operasi, platform aplikasi seperti kalau kita menggunakan untuk programming seperti itu, PHP gitu, APASE dan lain sebagainya, ya ini terutama untuk mengupdate security sistemnya ya. Kemudian juga ketika memang terjadi insiden dan tidak kita bisa atasi, kalau di perusahaan kita ada tenaga IT atau petugas IT, kita sampaikan, kita laporkan terkait insiden yang sudah terjadi gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha UMKM ini nanti kan saya sampaikan bisa lapornya kemana ya. Nah, ini kemudian yang lanjutnya adalah keamanan mobile phone ya. Kita semua punya handphone dan kemudian juga handphone itu ada aplikasi-aplikasi di dalamnya, baik aplikasi yang memang sudah tersimpan maupun aplikasi yang kita download secara sengaja gitu ya. Nah, ini semua aplikasinya juga rentan terhadap yang mungkin Trojan tadi yang saya jelaskan yang disisipkan dalam aplikasi-aplikasi itu gitu ya. Sehingga bisa ketika kita install termasuk nanti malware-nya juga terinstall pada perangkat kita ya. Jadi sebaiknya install-lah atau download-lah aplikasi pada aplikasi Play Store resmi atau Google aplikasi store resminya gitu ya.
Nah, yang lainnya adalah media penyimpanan. Kita kan punya media penyimpanan baik yang berupa sudah ada di dalam handphone maupun tambahan ya. Nah, media penyimpanan ini kita simpan untuk misalnya data-data sensitif kita, sehingga sebaiknya dilakukan enkripsi gitu ya. Dilakukan enkripsi untuk media penyimpanan ini. Nah, kemudian ada SIM card. Nah, SIM card-nya ini juga bisa terjadi SIM card swapping dan switching ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian sistem operasi. Nah, sistem operasi ini menjadi platform di handphone kita yang sebaiknya juga selalu diupdate security-nya gitu ya. Nanti Bapak Ibu cek ke setting, di mana setting update-nya apakah update dari sistem operasinya adalah apakah yang terakhir atau masih yang lama gitu ya. Kalau yang lama berarti masih ada vulnerabilitasnya. Jadi dari masing-masing website sistem operasi ini mereka menerbitkan security advisory dari evaluasi vulnerabilitas yang sudah terjadi gitu. Nah, itu bisa kita cek ya kalau kita secara teknis. Nah, kemudian permission ini paling sensitif Bapak Ibu. Permission itu contohnya seperti ini. Kalau kita punya aplikasi yang kita mau download, biasanya dia minta supaya ada beberapa permission seperti media penyimpanan, telepon, location, itu harus diaktifkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek, masuk ke setting, masuk ke application, di dalamnya nanti ada misalnya WhatsApp, masuk ke WhatsApp, nanti dicek permission-nya, apa saja yang sekarang Bapak Ibu lakukan permission on gitu ya, di-on-kan permission-nya. Nah, itu mungkin rata-rata semua di-on-kan untuk WhatsApp ya. Nah, ini yang terjadi ketika beberapa waktu yang lalu fintech atau fintech untuk SIM itu belum diatur lebih lanjut oleh OJK sehingga mereka punya aplikasi dan bisa diinstal oleh kemudian si peminjam uang ini akan menginstal ya. Dan di dalam aplikasinya itu ternyata harus bisa mengakses SMS, kontak telepon sama media penyimpanan. Ya, tujuannya sih sebetulnya untuk mengecek gitu ya, karena kan si fintech ini harus membutuhkan waktu 1 jam untuk memverifikasi peminjam. Jadi dia harus cepat gitu. Jadi dia sebetulnya dia mengakses ke handphone kita dan memeriksa apakah di SMS ini ada tagihan gitu. Ya, ada tagihan. Nah, tapi ini sebetulnya terlalu berlebihan. Jadi sehingga ketika kita telat bayar, maka orang yang dikontak ini akan di SMS oleh si fintech ini untuk memberitahukan bahwa kita punya utang gitu dan minta diingatkan untuk membayar utang secara segera. Jadi mencemarkan nama baik kita gitu ya. Nah, ini yang tidak kita harapkan sehingga OJK sudah mengatur supaya fintech itu hanya bisa mengaktifkan mikrofon, cimilak komputer dan mikrofon, kamera, dan location, hanya itu untuk bisa memverifikasi data dari nasabahnya ya. Yang lain tidak boleh. Media penyimpanan, kontak gitu sudah tidak boleh, SMS sudah tidak boleh. Ya, ini diperiksa dan kalau kita misalnya tahu bahwa fintech itu terdaftar di OJK, mereka mematuhi hal ini ya. Jadi permission ini paling penting gitu untuk kita ketahui untuk di mobile application. Nah, ini juga two factor autentikasi. Sebaiknya semua aplikasi-aplikasi terutama yang ada terkait dengan sistem pembayaran maupun terkait dengan data pribadi, kita terapkan two factor autentikasinya Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya ini di WhatsApp ya, WhatsApp kita terapkan two factor autentikasi. Jadi selain kita akses menggunakan nomor telepon dan password, nanti kita masuk lagi untuk setiap transaksi atau aktivitas kita masukkan two factor autentikasi. WhatsApp ini sangat rentan sekali untuk di cloning atau dibajak ya. Ketika dibajak, nah ketika kita masukkan two factor autentikasi, si pembajak itu tidak bisa melakukan aktivitas atau akses ke transaksi melalui mengakses WhatsApp kita gitu ya, karena ada lagi satu two factor autentikasinya gitu ya. Belum lagi nanti di media-media atau aplikasi yang terkait dengan keuangan, e-wallet, fintech dan lain sebagainya. Nah, ini permission yang tadi saya sampaikan. Jadi dari Android Android itu adalah operating system, ada 166 permission di mana 26 permissionnya adalah dangerous ya. Nah, ini mungkin teknis, tapi tadi saya sudah jelaskan sedikit. Jadi kita harus perhatikan juga permission mulai sekarang, Bapak Ibu, silakan dicek settingnya untuk mengatur permission.
Nah, ini adalah SIM card swapping gitu ya. Jadi kita bisa dilakukan SIM card ini bisa di cloning gitu. Jadi seseorang bisa tahu data-data kita dan datang ke call center untuk memblokir, bilang bahwa data handphonenya hilang atau seperti apa gitu. Nanti SIM card-nya bisa diminta SIM card yang baru gitu ya. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Jadi karena sekarang kita menggunakan transaksi banking kan menggunakan SIM card ya. Kalau bukan SIM card kita transaksinya tidak bisa dilakukan. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi hati-hati dengan SIM card kita atau data-data terkait dengan SIM card kita. Nah, ini adalah ATM skimming ya. ATM skimming nanti bisa terjadi di mana ATM itu kan yang paling penting adalah PIN-nya kan. Nah, mereka sebetulnya minta PIN-nya, mencari PIN atau mencari data-data yang akan kita masukkan di ATM ini ya, data. Nah, ini nanti mereka menyimpan beberapa pengintai gitu ya, beberapa pengintai. Nah, baik itu berupa kamera maupun berupa tools gitu untuk bisa membaca kartu dari ATM kita ya. Ini seperti ini, nanti disimpan di kartu akses. Itu bisa juga ada card reader-nya, nanti bisa di-cloning card reader kita. Nah, seperti ini juga ada di kamera di atas dan juga ini di atas ya kamera. Itu bisa membaca PIN yang kita masukkan. Jadi bukan hanya satu gitu, mereka harus punya sepaket karena kan harus punya SIM card-nya juga ya. Maksudnya ATM-nya juga maksud saya. Harus punya ATM-nya juga dan kode aksesnya juga ya. Nah, kemudian ini juga di sini ada kamera contohnya. Dan ini masih skimming juga di balik jadi nanti bisa juga keypad-nya ini di double gitu ya. Keypad-nya ini di double jadi direkam dulu oleh mereka dan begitu juga di sini bentuknya seperti ini untuk yang aksesnya. Nah, ini masih di area keypad tadi dilakukan perekaman dan juga ini ada akses untuk SIM card-nya. Kalau yang benar itu masih seperti ini nih. Ini yang benar, tidak ada tambahan. Nah, kalau ada tambahan bisa jadi seperti ini bentuknya, ya. Nah, ini seharusnya memang dari pihak perbankannya juga mengantisipasi atau memeriksa gitu ya. Tapi kita sebagai user juga harus aware. Nah, kemudian keamanan jaringan. Nah, kita senang sekali ketika mendapatkan Wi-Fi, free Wi-Fi gitu ya. Masuk ke bandara free Wi-Fi, masuk ke kafe free Wi-Fi dan lain sebagainya. Padahal itu jaringan publik yang bisa diakses oleh siapa saja sehingga orang bisa membaca semua informasi yang lewat di jaringan itu, gitu ya. Nah, ini sebaiknya kalau kita misalnya punya Wi-Fi di rumah gitu ya, ini perangkat untuk hotspot untuk bisa akses point untuk bisa berkoneksi Wi-Fi, ini sebaiknya juga dikonfigurasi ya. Kita harus configure. Jadi jangan terima password default yang dari perangkat gitu. Kita harus configure. Kemudian juga kita harus scanning, mengupdate security-nya dari yang perangkat kita punya nih ya. Mengupdate, itu kita scanning. Kemudian juga kita harus ketika kita akses ke kantor misalnya atau ke tempat-tempat yang memang tertentu memiliki data-data rahasia, ini kita lakukan melalui VPN gitu. Nah, tapi untuk yang jaringan publik, nah ini juga bisa kita bungkus dengan VPN ya. Nah, tapi di jaringan publik ini juga kita kalau kita tidak ada jaringan VPN atau virtual private network yang membungkus data-data kita melalui jaringan publik tadi, ya kita tidak boleh melakukan koneksi perbankan atau akses ke sistem-sistem yang atau sistem elektronik yang yang memang kita amankan untuk akun kita tidak bisa jangan sampai disadap atau bocor pada pihak-pihak lain ya. Termasuk untuk Bluetooth. Bluetooth itu hanya diaktifkan jika diperlukan ya. Pada saat ini kita juga ada tracing gitu, tracing yang dilakukan oleh aplikasi untuk COVID-19. Nah, itu juga kita diperlukan untuk mengaktifkan Bluetooth. Ya, aktifkan kalau kita memang memerlukan itu gitu. Kalau tidak perlukan kita nonaktifkan ya. Nah, kemudian bagaimana penerapan keamanan endpoint? Pada endpoint itu berarti pada handphone, pada laptop, pada komputer gitu. Di sini menerapkan password two factor authentication dan PIN terutama pada mobile phone ya.
Jadi kita punya mobile phone ini kita juga lakukan security ya, terutama untuk mengaktifkan PIN-nya atau mungkin ada biometriknya gitu. Beberapa laptop juga sudah ada biometriknya. Kemudian pada aplikasi juga kita menggunakan two-factor authentication. Two-factor itu berarti dari password-nya dan kemudian ada lagi kode aksesnya gitu ya. Jadi 2 faktor, malah 3 faktor dengan fingerprint atau biometrik itu juga lebih baik gitu. Kemudian kita lakukan setup remote locate atau kalau misalnya lokasinya ini nanti kita setup, kita aktifkan untuk mendapatkan lokasi mobile phone kalau ada yang mobile phone-nya hilang. Jadi kita bisa nanti lakukan remote dari laptop kita, kita tahu bahwa handphone kita yang hilang ada di mana gitu ya. Nah, ini juga bisa dilakukan. Kemudian juga, nah kalau kita punya handphone, jangan coba-coba melakukan jailbreak atau root pada mobile phone kita, gitu ya. Jadi ini bisa merusak sistem dan konfigurasi di handphone. Atau mungkin kode jailbreak-nya itu juga mengandung virus, gitu. Nah, kemudian juga mengaktifkan permission hanya diperlukan, termasuk turn on Bluetooth hanya jika diperlukan. Ya, dan hanya mendownload aplikasi dari sumber yang aman gitu. Kita percaya bahwa itu memang aplikasi yang kita perlukan. Misalkan kita mau mendownload atau memang kalau memang harus software yang legal gitu ya, seperti dari beberapa penyedia untuk Office, penyedia untuk operating system, penyedia untuk antivirus dan lain sebagainya. Jadi yang legal sehingga safety asset cells-nya tetap terjaga, tetap diberikan gitu ya. Dan ada update-nya di sana nanti secara berkala. Kemudian selalu membaca term and condition dan privacy policy. Nah, memang ini tulisannya kecil-kecil, tulisannya banyak, bahasa Inggris pula ya. Dan tapi itulah yang harus dibaca dan itu perjanjian antara kita sebagai user kepada pemilik sistem elektroniknya gitu. Seperti misalnya privacy policy, apa saja yang akan mereka koleksi data-data kita, bagaimana data-data kita dikelola, bagaimana data-data kita di-share pada pihak-pihak lain. Itu ada di privacy policy Bapak Ibu. Jadi kita baca pelan-pelan, jadi kita tahu apakah kita setuju atau tidak, itu keputusan kita gitu ya. Karena ini adalah perjanjian antara kita dengan penyelenggara sistem elektronik. Kemudian melakukan enkripsi media penyimpanan gitu ya, tools-toolsnya juga banyak dan kita juga perlu mengingat dari kunci enkripsi dari media penyimpanan. Jangan sampai lupa, kalau lupa semua media penyimpanan tidak bisa kita buka lagi gitu. Kemudian membackup data. Ini penting karena kalau datanya file kita rusak atau kemudian kena ransomware sekalipun, kita bisa melakukan recovery atau pemulihan. Kemudian mengupdate sistem operasi dan aplikasi. Ini paling penting Bapak Ibu. Sistem operasi adalah platform dasar dari komputer kita, di mana sistem security-nya juga termasuk di sana. Dan kalau kita menggunakan sistem operasi yang lama, yang belum update, berarti sudah ada bisa terjadi zero days tadi yang saya jelaskan. Jadi virus-virus atau malware ini lebih update dibanding sistem operasi kita, sehingga dia bisa menyerang sistem operasi kita atau aplikasi kita ya. Kemudian mendownload anti malware, antivirus atau internet security pada semua platform endpoint kita. Kemudian menggunakan public wifi hanya untuk browsing, tidak untuk aktivitas keuangan, perbankan atau kegiatan-kegiatan dinas penting lainnya. Kemudian menggunakan VPN pada akses ke jaringan kantor atau tempat-tempat penting lainnya ya. Ini untuk endpoint kita. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mengingatnya ya, beberapa hal yang penting yang pasti kita harus mendownload pada sumber yang terpercaya. Kemudian menerapkan password yang aman, yang kuat. Kemudian juga antara lainnya nanti kita juga harus menerapkan atau mendownload, menginstall antivirus, anti malware atau internet security pada endpoint kita ya. Nanti ini semua kira-kira ya Bapak Ibu nanti bisa dibaca lagi dan mungkin nanti kita bisa ada tanya jawab kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Nah, ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan gitu ya terkait aktivitas yang merugikan atau aktivitas yang mengganggu pada komputer kita. Yang pertama ada aduan insiden siber. Insiden itu terjadi ketika ancaman ini sudah bisa mengeksploit
kerentanan yang kita ada di endpoint kita gitu ya. Nah, silakan bisa disampaikan pada BSSN. Di sini ada pusat kontak siber BSSN, ada nomor teleponnya dan ada emailnya. Ini terjadi ketika insiden siber ya Bapak Ibu, ada insiden. Nah, nanti ketika ada cybercrime, tadi yang saya sudah perlihatkan juga di awal-awal ada patroli siber. Kalau terjadi cybercrime berarti terjadi kerugian atau terjadi illegal access terhadap sistem kita atau kerugian. Ini bisa dilaporkan ke cyber patrolisiber.id ya. Patrolisiber.id sudah beroperasi. Nah, nanti di sana akan dikomunikasikan oleh polisi-polisi yang ada di Direktorat Siber. Itu kalau sudah ada cybercrime ya Bapak Ibu. Kemudian kalau ada transaksi keuangan yang mencurigakan, di sini Bapak Ibu bisa melakukan cekrekening.id yang disediakan oleh Kominfo. Itu ya, cekrekening.id. Kemudian juga SMS palsu ya, atau yang mengganggu juga bisa disampaikan kepada OJK kalau terkait dengan keuangan ya di sini. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga yang bisa saya sampaikan tentang ancaman dan kerentanan ini bisa dipahami dan menjadi kita lebih aware bagaimana kita mengelola perangkat kita maupun data-data kita, kemudian juga bisa Bapak Ibu bisa menerapkannya pada kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai pengusaha yang pasti kita kan juga harus menjalankan usaha kita walaupun ini resikonya hanya pada kita pribadi, tapi kalau pribadi-pribadi ini dikumpulkan jadi satu komunitas masyarakat, ini bisa merugikan dari sisi negara juga gitu. Nah, marilah kita bisa berbisnis dengan aman, dengan nyaman, kemudian kita juga bisa hidup dengan nyaman di Indonesia ini. Ya, demikian Pak Krisna. Baik. Mungkin waktunya saya kembalikan kepada Pak Krisna. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Intan Rahayu. Luar biasa sekali komprehensif penjelasan Ibu tentang kaitannya dengan security. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan di sesi yang selanjutnya. Kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu, sudah banyak ini masuk dari di chat saya, di chat kita. Saya akan bantu tanyakan beberapa pertanyaan. Pertama, terkait dari Ibu Dewi Suto. Bagaimana cara kita menyikapi, Bu, seandainya Facebook atau WhatsApp kita itu dihack oleh hacker? Mungkin ini kaitannya bagaimana proses recovery gitu mungkin, Bu. Terkait dengan kalau Facebook atau WhatsApp-nya dihack. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Pak Krisna. Jadi sebetulnya kita tadi yang saya jelaskan adalah antisipasinya ya Pak ya. Jadi kita antisipasi dengan two-factor authentication gitu. Ya. Jadi walaupun akun kita sudah bocor, kan bocor bisa dari berbagai platform ya, bisa juga dari penyelenggara sistem elektroniknya bisa bocor juga gitu karena akun kita disimpan di database mereka atau dari social engineering tadi atau dari phishing tadi. Tapi ketika aplikasi kita menggunakan two-factor authentication, maka mereka tidak bisa mengakses kepada Facebook kita atau media sosial kita. Intinya seperti itu. Dan kalau sudah terjadi insiden, ya, yang pertama harus kita lakukan adalah lapor pada penyelenggara sistem elektroniknya, Pak. Gitu. Satu, lapor pada penyelenggara sistem elektroniknya bahwa Facebook kita atau media sosial kita sudah dibajak gitu ya, dan itu sudah dikelola oleh pihak yang tidak berwenang dan minta dipulihkan karena yang bisa memulihkan adalah mereka. Dan itu punya waktu Pak, biasanya nanti ada waktu berapa lama untuk bisa dipulihkan kembali gitu ya. Nah yang paling repot adalah ketika kita tidak menerapkan two-factor authentication sehingga si pembajak atau si hacker itu bisa membuat two-factor authentication. Nah itu biasanya saya pernah cek itu memulihkannya sampai 3 hari Pak, gitu. Jadi si media sosial ini bisa memberikan akun kita, tapi kita tidak bisa akses karena two-factor authentication-nya sudah dirubah oleh si pembajak atau si hacker ini. Jadi kita butuh waktu 3 hari kali 24 jam untuk bisa mengembalikan two-factor authentication. Ya, jadi two-factor authentication ini sangat penting. Nah kemudian kita juga untuk setelah
ya jangan sampai ini bisa terjadi, jadi kita antisipasi dulu di awal dengan salah satunya dengan two factor autentikasi itu. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Nah, maaf Pak, ada satu lagi. Ya. Ketika misalnya akun kita di media sosial, ya contohnya di Facebook contohnya, nah itu sudah dibajak dan kita sampaikan pada teman-teman kita, Pak. Bahwa akun itu sekarang tidak dalam kendali saya, sehingga apapun transaksi yang dilakukan oleh akun itu bukan atas nama saya. Karena kemungkinan akun itu bisa melakukan penipuan, gitu, meminta sejumlah uang dalam bentuk pulsa dan lain sebagainya. Jadi kita sampaikan pada pihak penyelenggara sistem elektroniknya atau media sosialnya, dan kita sampaikan pada teman-teman kita yang ada di akun itu, yang kita ingat ya Pak ya, gitu. Ya. Siap Ibu, berarti. Oke, terima kasih banyak Ibu Intan. Jadi tadi untuk pertanyaan pertama sudah dipastikan sama Bu Intan bahwa tolong sebelum kejadian itu kita perbaiki sekarang. Jadi buat two factor authentication itu untuk email mungkin, atau bahkan termasuk kalau yang mungkin satu aplikasi yang cukup populer Instagram. Nah itu Instagram Bapak Ibu jualan nih, sekarang tolong diaktifkan two factor-nya. Termasuk mungkin juga WhatsApp-nya Bu Intan ya. Karena transaksi kan juga dari WhatsApp yang paling populer. Nah, itu WhatsApp juga diaktifkan two factor authentication. Nah, itu memang nanti akan sedikit ribet kelihatannya Bapak Ibu. Jadi ribet karena apa? Sekian lama kita nggak login, baru kita masuk ke WhatsApp dimintain password lagi. Cuman itu akan menjadi lebih aman karena orang lain akan susah untuk men-take over atau bahkan mungkin meng-cloning WhatsApp-nya. Kira-kira seperti itu Bu ya. Ya. Baik Ibu, saya lanjut ke pertanyaan 2 lagi Bu ya. Kita ambil 3 pertanyaan dari dari teman-teman di audiens. Ini dari Ibu Ika dari Malang Ibu. Izin bertanya lagi Ibu, untuk membantu operasional usaha mikro kami memanfaatkan layanan Google. Dalam hal inilah aplikasi blog di dalam Google. Nah, di sana kami menaruh konten semisal Q&A, pilihan motif, foto-foto, produk dan sebagainya. Nah, pertanyaannya Bu, apakah layanan gratis blog by Google itu sudah aman tingkat keamanannya? Atau masih bisa di-defuse dan lain-lain oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Silakan Ibu Intan. Ya, terima kasih Pak. Menarik nih pertanyaannya. Ya, kita sadari ya bahwa usaha kecil dan menengah ini memang didorong untuk transformasi digital. Secepatnya bisa bertransformasi digital, terutama masa COVID ini, sehingga bisa melakukan transaksi atau bisnis untuk bisa mendapatkan penghasilan gitu ya. Dan platform-platform ini sebetulnya banyak gitu ya. Ada salah satunya Google yang tadi saya sampaikan. Nah, Google juga sebetulnya sudah berusaha memperkuat sistemnya gitu ya. Dan ini juga sebaiknya juga di Google itu sudah ada informasi mengenai security-nya di semua platform, baik itu email, baik itu Google Doc, baik itu Google Meet maupun Google Blog tadi ya misalnya. Itu tolong dibaca lagi security-nya. Pastinya kita juga harus approve security yang diterapkan oleh Google. Dan itu mungkin masih ada risiko, tanda petik ya. Karena Google juga kalau data yang saya terima itu pernah juga terjadi data breach terhadap Google. Juga data terekspos juga pernah gitu. Jadi semua ini resiko ada di kita sebetulnya. Walaupun mereka bilang kami sudah compliance pada standar keamanan, kami sudah menerapkan keamanan, tapi sebagai pemilik data atau pemilik website ya kita tetap harus bisa mengconsider atau menganalisis resikonya ya. Nah, pertama itu. Kemudian yang kedua, kita harus bisa melakukan backup, Pak. Backup semua data-data penting kita, itu penting sekali gitu. Jadi kita tidak hanya menyerahkan ini semua pada pihak ketiga, siapapun itu, tapi kita juga melakukan backup semuanya, ya. Dan jadi ketika nanti misalnya ada kehilangan data atau web device atau apapun, siapapun yang bisa terjadi resiko ini, kita masih punya data-data asli kita. Jadi setiap hari kita backup, setiap saat kita backup. Kalau memang transaksinya tinggi, mungkin setiap jam kita backup, gitu ya. Nah, ini tergantung dari kebijakan yang kita buat sendiri karena ini perusahaan kita sendiri gitu, Pak. Nah, terutama sebetulnya Google ini akan berhubungan dengan email, akan berhubungan dengan Chrome,
Dan yang ada di Chrome itu browser ya. Kemudian juga yang bisa diakses juga lewat handphone. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti kita harus mengamati atau memperkuat email, keamanan email kita tadi. Karena email kita juga bisa terjadi phishing, ya kan, bisa terjadi spamming dan lain sebagainya. Juga kita harus perhatikan juga keamanan handphone kita, gitu Pak. Jadi ini saling terkait gitu Pak. Jadi dari device-nya maupun dari datanya. Demikian. Ya, siap, baik. Mungkin juga kalau izin saya nambahkan, mungkin juga ini juga Bu ya, dari aplikasinya atau dari webnya ya, kaitan dengan programnya kan seperti itu Bu ya. Iya. Baik. Ini ada satu lagi Bu, pertanyaan yang cukup menarik Bu, dari Pak Pregi Santosa. Bu, kenapa setiap platform fintech atau keuangan, nah ini karena kaitan dengan privasi, itu meminta foto diri atau foto bersama iktp? Bagaimana menurut Ibu? Apakah ini sah-sah saja buat verifikasi atau bagaimana? Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Ini sebetulnya saat ini tantangan Pak untuk perusahaan fintech bisa memvalidasi nasabahnya dalam jangka waktu 1 jam. Gitu. Misalnya ya, dia punya SOP-nya 1 jam. Nah, untuk KYC itu sebetulnya sudah diatur juga oleh OJK, bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa mengenali customer-nya. KYC itu know your own customer, gitu ya. Jadi bagaimana caranya dia bisa mengenali? Ya, salah satunya dengan mengirim foto dengan KTP yang diperjelas gitu kepada perusahaan fintech ini. Nah, makanya kita harus membaca privasi policy-nya, Pak. Bahwa mereka menyimpan data foto kita ini, kan ada data lagi di dalamnya terkait dengan KTP ya, terkait dengan KTP. Sebetulnya itu untuk memverifikasi foto yang di KTP dengan foto kita kan, sebetulnya ketika kita lakukan KYC itu. Nah, juga validasi nanti nomor KTP-nya akan divalidasi pada Adminduk Kementerian Dalam Negeri gitu. Nah, jadi kita juga harus baca privasi policy-nya bahwa mereka akan kelola data ini secara aman dan kemudian juga tidak melakukan sharing pada pihak-pihak lain gitu, Pak. Nah, itu yang kita agree or not agree di situ gitu. Dan memang ketika kita membutuhkan, semua ada risikonya ya Pak, semua ada risikonya. Ketika kita membutuhkan, misalnya kita sebagai nasabah membutuhkan dana ya, risiko itu kita take risk gitu ya, kita accept gitu. Tapi kita juga harus hati-hati, bukan hanya mengaccept risiko, tapi mempelajari bahwa privacy policy-nya seperti itu yang kita pegang juga. Jadi kalau suatu hari nanti terjadi kebocoran data dan itu terbukti dari fintech-nya yang sistemnya kebocoran baik itu sengaja maupun tidak sengaja, maka ketika terjadi kerugian itu bisa dituntut Pak berdasarkan Undang-Undang ITE. Jadi kebocoran data pribadi hanya bisa dituntut ketika terjadi kerugian. Kata kuncinya itu. Nah, jadi ini yang kita tidak inginkan. Sekarang kan sebetulnya banyak juga yang sebagai yang tadi saya jelaskan, aib kita disebar gitu jadinya ya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi Pak. Karena memang kalaupun itu ada berarti Bapak Ibu melakukan transaksi pada illegal fintech. Bukan pada legal fintech. Jadi kita harus kunjungi websitenya OJK, di sana ada daftar dari fintech-fintech yang sudah terdaftar maupun yang sudah berizin. Ya, demikian Pak. Dan termasuk juga mungkin dibaca agreement-nya Bu ya, karena biasanya kita next saja. Betul. Kebiasaan kita seperti itu. Ya. Baik, Ibu, saya mohon izin satu lagi Bu. Ini dari Ibu Anindya Sukarni. Nah, Ibu saya bertanya, seberapa aman aplikasi akuntansi dan keuangan yang free apps mungkin Bu. Jadi free apps yang marak berkembang. Termasuk juga mungkin saya coba gabungan pertanyaannya terkait dengan seberapa amankah aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Google Play, Bu? Nah, kira-kira seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Pertanyaannya menarik sekali ya. Kalau aman itu dilihat dari dari sumber mana kita mendownloadnya, kemudian juga apakah dia punya kerentanan gitu ya. Jadi yang pertama sebetulnya dari sumber mana, misalnya tadi aplikasi accounting. Kalau memang mereka menjual aplikasi itu, ya kan, misalnya mereka menjual atau mungkin free. Kalau sebetulnya sih yang free itu nggak ada makan siang gratis Pak, gitu ya kan.
Nah, judulnya seperti itu. Pasti mereka juga take advantage dari kita gitu ya. Jadi ada kita ambil dari mereka ambil dari kita gitu. Nggak ada makan siang gratis. Nah, cuman kalau misalnya kita yang berlisensi sekalipun, misalnya kita ambil dari sumber yang tepat gitu ya, sumber yang memang betul-betul sesuai yang memang mereka menjual di situ, termasuk yang application store tadi ya gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memeriksa, biasanya kalau sumber-sumber yang tepat itu misalnya dari website-website resminya gitu, dia punya nilai data integrity dari aplikasi yang mereka jual gitu. Jadi kita cek data integrity ini, nanti masukkan di Google saja, misalnya hashing, mengecek nilai hash-nya gitu, hash function. Nah, ini kalau misalnya ada perbedaan dari data integrity yang ada di website ini, berarti sudah ada perubahan dari aplikasi ini. Kemungkinan misalnya Trojan horse sudah ada disisipkan di sana, misalnya seperti itu. Jadi kita cek pertama data integrity-nya. Nah, kemudian juga setelah itu kita juga cek lagi di websitenya apakah secara security mereka sudah memenuhi IT security assessment. Jadi sudah tidak ada lagi vulnerability secara aplikasi gitu. Kalaupun mereka tidak ada, ya kalau misalnya kita mau, kita punya mengembangkan sistem, misalnya kita yang mengembangkan sistemnya, ya kita lakukan itu dengan pihak-pihak independen dari IT security assessment atau pen tester itu dari aplikasi. Nah, kemudian kalau misalnya di share lagi di yang lainnya, mungkin dari hal-hal itu ada bisa terjadi di aplikasi ya, hal kerentanan. Tapi apakah software ini ada malware-nya? Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa harus juga di-scan gitu ya. Software ini bisa di-scan bahwa dia tidak mengandung malware atau mengandung malware. Jadi dari sisi data integrity, kemudian dari sisi kerentanan, dari sisi malware itu perlu diperiksa. Nah, dari software-software yang ada di application store dan Google Play itu untuk kalau yang setahu saya untuk masuk ke aplikasi Apple Store atau itu tidak mudah, Pak. Mereka memverifikasi juga aplikasi-aplikasi yang mereka memang bisa share di sana gitu ya. Tapi kalau di Google Play juga lebih cepat sebetulnya untuk diverifikasi untuk masuk ke application store-nya Google gitu ya di sana. Nah, tapi apapun itu kita tetap harus antisipasi semua software yang akan kita install bahwa dia dari sumber yang terpercaya tadi, kemudian juga kita harus antisipasi dari yang tadi yang saya sebutkan, termasuk kita juga terapkan two factor autentikasinya ketika itu adalah aplikasi yang berbasis mobile. Itu kira-kira Pak. Jadi kalau kepercayaan, ya mereka pasti sebutkan compliance, mereka pasti sebutkan Pak. Tapi kan kita juga harus curiosity-nya ada gitu. Orang security-nya harus gitu ya. Baik, siap. Terima kasih, Bu. Luar biasa sekali, Bu Intan. Komprehensif jawabannya. Ibu Intan, saya rasa mungkin cukup untuk pertanyaan. Jadi, terima kasih banyak, Ibu Intan, telah berkenan untuk sharing bersama kami di acara Cyber Security Skill ini. Dan mungkin saya boleh simpulkan untuk materi Ibu Intan hari ini terkait dengan threat and vulnerability. Jadi Bapak Ibu tentu kita melakukan aktivitas sekarang sudah erat sekali dengan namanya digital atau kegiatan-kegiatan yang berbasis digital, kita bertransaksi secara elektronik, dan kemudahan-kemudahan IT ini kita bisa dapatkan termasuk juga dalam hal berjualan ataupun bertransaksi. Nah, kemudahan itu pun muncul tentu dengan adanya resiko, ancaman, dan segala konsekuensi yang ada di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di teknologi. Nah, penting buat Bapak Ibu, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Intan, bahwa tolong mari kita, tadi gambaran sudah diberikan bahwa ancaman-ancamannya apa saja, dan mulai aware tentang, password ini ternyata password yang saya buat selama ini mungkin hanya menggunakan ulang tahun saya saja, atau hanya nama suami saya atau nama istri saya, mungkin sudah sekarang bisa diupdate segera, diganti dengan menggunakan minimal 8 karakter dan alphanumerik seperti yang disampaikan oleh Ibu Intan, lalu gunakan two-factor authentication, dan termasuk gunakan aplikasi-aplikasi yang memang ada atau disediakan oleh store-nya, jadi App Store kah atau di Play Store, dan jangan menggunakan aplikasi dari luar,
dan jangan juga melakukan jailbreak di perangkat-perangkat gadget yang kita punya. Dan beberapa lagi saran-saran yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Intan, semoga itu dapat menjadi masukan dan paparan buat Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Ibu Intan untuk sesi hari ini. Buat rekan-rekan semuanya, untuk yang pertanyaannya yang belum terjawab.